Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardhu maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 15 Jumadil Akhir, bulan yang ke-6 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2025 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita, ngaji bareng, kuliah bareng, Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal Allah melalui ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan informasi terkait dengan manusia, terkait dengan bangsa yang Allah ciptakan, yaitu bangsa kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak surah, malam ini kita akan membacakan surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun, ayat 12 sampai 16 insyaallah. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata idhama wa khalaqnal idhama lahma thumma ansa'nakum khalqan akhar fatabarakallahu bi ahsani ma kanu ya'mal. Fatabarakallahu bi ahsani
Apa itu lanjutannya? Nanti dibuka gitu ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Itu ada beberapa ayat. Laqad dan sungguh, la sungguh, qad sungguh, laqad sungguh, khalaqna kami telah menciptakan al-insan manusia. Jadi Allah menyatakan menggunakan harfu taukid lah. Ini menunjukkan bahwa pernyataan Allah ini kepada kita sungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi Allah menciptakan kita bangsa manusia ini sungguh-sungguh gitu ya. Ya. Dari mana manusia itu diciptakan? Min sulalatin, dari saripati, min tinin, dari saripati tanah. Siapa yang dimaksud makhluk yang satu ini? Yang dimaksud pada ayat ini adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu langsung dengan tangannya, langsung dengan kekuasaannya, ya. Allah ambil tanah dari bumi, ya, saripatinya, ada yang mengatakan 60 macam, ada yang mengatakan 70 macam. Nah, kemudian dari tanah itu unsur-unsurnya ada unsur api, ada unsur air, ada unsur udara, dan ada unsur tanah itu sendiri. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah itu atas firman-Nya. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun maka fayakun. Jadi maka jadilah ia. Nah, oleh karena itu pernyataan Allah kepada kita ini supaya kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan bangsa manusia yaitu dari saripati tanah. Nah, ini khusus Nabi Adam, khusus Adam yang dibuat dari, yang diciptakan Allah dari tanah. Allah menggunakan kata khalaqna yang akar katanya khalaqa, yaitu Allah itu mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada. Nah, jadi Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu Allah menggunakan kata khalaqa. Tapi pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13, Allah menyatakan summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Allah menyatakan summa, kemudian ja'alnahu, kami menjadikannya, yaitu menjadikan anak keturunan Adam, kita semua ini. Kita diciptakan beda dengan bapak moyang kita. Lalu kita dijadikan oleh Allah yaitu dari setetes air, yaitu nutfah. Nutfah itu adalah sesuatu yang menempel pada dinding rahim yang kokoh. Nutfatan di mana itu? Fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Qaror, makin, tempat yang kokoh itu adalah rahim ibu kita. Rahim hanya ada pada kaum wanita, jadi tidak ada di bapak-bapak. Bapak-bapak enggak punya rahim. Yang punya adalah istri kita, ibu kita yang kaum wanita. Yang menyatakan Allah pasti benar. Jadi bahan kita, bahan manusia Allah jadikan dari setetes mani, ya, atau sperma atau nutfah itu diamankan, ditempatkan di tempat yang kokoh, yaitu fi qararim makin, di tempat yang tidak bisa diganggu oleh siapapun, dibawa kemana-mana tetap aman, kecuali Allah menghendaki gugur. Nah, itu baru terjadi keguguran. Ayat yang ke-14 Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian Allah menjadikan atau menciptakan manusia yang dari setetes air yang hina tadi, air mani tadi, itu menjadi alaqah.
Alaqah di sini artinya segumpal darah. Segumpal darah. Jadi alaq itu segumpal darah atau sesuatu yang menempel pada dinding rahim, menggantung di sana dan kokoh, ya itu. Jadi tahapan yang pertama adalah dalam bentuk nutfah. Itu kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan berapa lama di sana, itu 40 hari berupa nutfah. Nah kemudian setelah 40 hari berupa nutfah itu, maka kemudian Allah lanjutkan ciptaannya dari nutfah tadi itu dalam bentuk alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Segumpal darah itu juga selama 40 hari. Jadi 40 hari yang kedua itu bentuknya adalah alaqah, sesuatu yang menempel, sesuatu yang menggantung gitu ya pada dinding rahim ibu kita. Disitulah kita berada, ciptaan Allah yang luar biasa itu. Kemudian dari alaqah tadi ya, summa khalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian 40 hari yang ketiga Allah menjadikan kita, menciptakan manusia itu dari segumpal daging, segumpal darah, maka kemudian meningkat menjadi segumpal daging. Itu namanya mudghah. Kemudian dari mudghah itu Allah menciptakan kita bangsa manusia itu menjadi idhoman, yaitu tulang belulang. Jadi berupa tulang gitu ya, apakah tulang tangan, tulang kaki, tulang kepala, tulang rusuk dan semuanya tulang ya. Fakasonal idhoma lahma. Kemudian Allah membungkusnya. Allah membalut dari tulang-tulang tadi itu dengan daging. Jadi dibalut, dibungkus dengan daging ya, maka kemudian menjadi makhluk yang berbeda ya gitu kan. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah menjadikan ciptaan tadi menjadi makhluk atau ciptaan yang lain. Karena selama 40 hari yang ketiga itu belum ditiupkan ruh ya. Maka kemudian setelah itu selama 120 hari atau 4 bulan maka Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Namun sebelum ruh ini ditiupkan ke dalam janin, maka Allah mengambil persaksian. Ya, acara pengambilan kesaksian itu diterangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Di situ diambil janjinya, yang potongan ayatnya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah menyatakan pada para roh yang akan ditiupkan ke dalam jasad itu dengan kalimat, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka para roh ketika itu termasuk kita semua ini mengalami hal yang sama. Hanya bedanya ketika itu kita sudah nggak ingat ya, peristiwa itu kita nggak ingat. Sampai sekarang juga nggak ingat kalau nggak Allah ingatkan melalui firman-Nya. Nah kemudian kita semua pada saat itu mengatakan qalu bala, mereka para roh menjawab betul ya, syahidna, kami adalah menjadi saksi, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami, yang memberikan rezeki kepada kami, yang menjamin dalam kehidupan ini. Nah ketika itu maka ditiupkanlah roh ke dalam jasadnya. Fa ansa'nahu khalqan akhar, maka kemudian terjadi kehidupan, maka bergerak ya, mulai bergerak. Ibu yang mengandung itu mulai terasa ada kehidupan di dalam perutnya. Sebelum tiga kali 40 hari itu belum ada ya, walaupun sudah bisa diketahui oleh dokter yang ahli kandungan itu ya. Nah, gitu. Tapi kehidupan itu mulai ada setelah 120 hari. Setelah ditiupkan roh, maka kemudian terjadilah kehidupan. Maka pada saat itu kalau sekiranya terjadi keguguran, maka prosesi pemakamannya juga diperlakukan seperti orang yang normal. Kenapa? Karena sudah ada ruh dalam rangka untuk menghormati ruh itu sendiri. Nah oleh karena itu
apabila terjadi keguguran, ya, maka diperlakukan tata caranya seperti jenazah yang biasa atau yang dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, di penghujung Allah SWT menyatakan kepada kita, maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Ya, dengan sempurna itu artinya ada pernyataan-pernyataan lain, kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, maka manusia ini adalah satu-satunya makhluknya Allah yang amat sangat sempurna. Di dalam surah 94, surah At-Tin, Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia itu dalam keadaan sempurna. Jadi kalau kita bandingkan dengan makhluk lain, bahkan termasuk kita bandingkan dengan malaikat sekalipun, maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna apabila tetap berpegang teguh dengan prinsip yang sudah disepakati dengan iman. Manakala kita berpaling dari keimanan, maka Allah juga menyatakan summa radadnahu asfala safilin. Maka kemudian Allah turunkan derajatnya manusia itu dari yang sempurna itu menjadi rendah, bahkan lebih rendah daripada yang paling rendah. Jadi asfala safilin itu adalah sesuatu yang paling bawah. Nah, oleh karena itu tujuan Allah memberitahu kepada kita tentang kejadian proses penciptaan manusia ini agar kita mengenal Allah. Ya, jadi ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu adalah melalui pengenalan diri, yaitu mengenal diri kita. Mengenal diri kita itu lewat Al-Quran. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu? Dari mana? Dari apa? Bahannya apa? Begitu aja. Nah, karena kalau kita tahu asal kejadian kita, bahannya itu, maka kita akan menjadi hamba Allah yang selalu ingat dan tidak mudah untuk melakukan kesombongan. Ya, kenapa? Karena kita ingat kejadian kita, kan? Kalau kita tidak ingat, tidak tahu, itu kita bisa menjadi orang yang sombong. Begitu dikasih jabatan yang tinggi, itu bisa sombong karena jabatannya. Begitu dikasih titipan harta yang banyak, sukses usahanya, bisa sombong karena hartanya. Dikasih usaha yang luar biasa, dikasih anak yang banyak, dia bangga dengan anaknya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingat asal kejadian kita dan bahannya yang Allah ciptakan kita ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang selalu berbuat baik kepada sesama, tidak sombong, dan ketika kita berbuat baik tidak ujub, apalagi riya. Jadi kita kerjakan ini semua karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah mengenal diri kita, ya, dari proses penciptaannya, dari bahannya, nah, kemudian kita akan bisa menjadikan diri kita itu apa tujuan Allah menciptakan manusia itu. Di dalam surah Ad-Dzariyat ayat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa manusia dan jin atau bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi tugas kita manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini itu adalah untuk beribadah. Nah, apa yang membedakan antara manusia pertama dengan keturunannya? Dari kalimatnya juga sudah berbeda. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menggunakan kata khalaqna, kami menciptakannya. Tetapi ketika menciptakan, menjadikan anak keturunannya, itu menggunakan kata ja'alna, kami menjadikannya. Nah, kata kami di sini ini bukan menunjukkan kebersamaan, bukan menunjukkan banyak, bukan. Tetapi kami di sini adalah menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia itu melibatkan pihak lain. Ya. Tapi kalau Nabi Adam itu langsung Allah. Ya, tapi kalau anak keturunannya itu melibatkan pihak lain. Siapa pihak lain itu? Para pihak yang terlibat dalam proses penciptaan manusia adalah bapak kita, ibu kita. Nah, bapak dan ibu inilah
pemeran utama dalam proses kelahiran seorang ayah, seorang anak gitu. Nah, tapi kalau Nabi Adam itu Allah sendiri langsung. Jadi diciptakan dari tanah dan Allah ciptakan langsung jadi dan langsung besar, langsung gede gitu ya. Bahkan di dalam riwayat itu Nabi Adam itu tingginya itu 30 hasta. 30 hasta itu ya 30 meter. Nah, pohon kelapa saja itu enggak sampai 30 meter, begitu tingginya, ya kan? Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang dulu itu memang Allah ciptakan tinggi-tinggi, besar-besar, ya kan? Nah, umatnya Nabi Muhammad ini sudah mulai mengecil, ya sudah kecil, sudah, tetapi kesempurnaan ciptaannya tidak dikurangi, tetap sempurna, ya gitu kan? Nah, kemudian karena informasi yang Allah sampaikan kepada kita ini tentang bahan yang Allah ciptakan manusia ini, supaya kita juga selalu ingat, gitu kan? Kalau kita di dalam surah As-Sajdah ayat 8 itu dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari mima'in mahin, dari air yang hina, air yang ketika kita melihatnya, ketemu di jalan, kita jijik melihatnya, dan itulah bahan yang Allah jadikan untuk kita ini. Nah, oleh karena itu supaya kita selalu ingat. Tapi kata Allah di ayat yang ke-9-nya di surah As-Sajdah surah 32 ayat 9, di potongan ayatnya Allah mengatakan wa qalilum, dan sedikit dari orang-orang yang Allah ciptakan ini tashkurun, jadi yang bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur itu. Sehingga ketika kita diingatkan oleh Allah SWT dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup ini ya, dulu kita tidak pernah ada, kemudian Allah adakan. Kita tidak pernah pesan mereknya seperti apa, jenis kelaminnya seperti apa, kemudian status sosialnya nanti seperti apa, itu kita tidak pernah pesan. Dan itu sudah dikehendaki oleh Allah dengan sendirinya. Jadi kita lahir itu sudah terima beres, rezekinya sudah ditetapkan, ajalnya juga sudah ditulis, nasibnya juga sudah ditetapkan, kemudian bahagia atau sengsaranya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita tinggal menjalani dengan usaha yang maksimal agar tujuan diciptakannya manusia itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, tujuannya yaitu adalah untuk beribadah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah SWT memberitahu kepada kita setelah kita dikeluarkan oleh Allah, dilahirkan oleh ibu kita, dimiliki oleh bapak kita, ketika itu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemudian Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur. Maksudnya mau menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi kata Allah, sedikit sekali yang mau mensyukurinya. Ternyata di dalam jumlah penduduk dunia ini yang hampir 8 miliar ini, yang beriman, yang muslim itu hanya 2 miliar lebih saja. Nah, dari sekian banyak kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, itu pun bervariasi, ya, bervariasi. Tapi yang jelas, yang muslim dengan yang kafir itu lebih banyak yang kafir, yang non muslim lah begitu. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bagi kaum muslimin, kaum mukminin untuk menyampaikan dakwah kepada mereka agar mereka yang belum beriman bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui media sosial yang ada sekarang ini, itu menjadi peluang, ya, kesempatan untuk kita berdakwah, mengajak kepada bangsa manusia agar beriman kepada Sang Pencipta yang menjadikan kita bangsa manusia ini, itu ya. Nah, kemudian karena tugas di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan tidak selamanya kita hidup di dunia ini, maka Allah menyatakan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kalian manusia itu yang di muka bumi ini nanti benar-benar akan dimatikan.
la mayyitun, la itu taukid, sungguh, mayyitun manusia itu akan dimatikan. Jadi tidak lama, sesuai dengan kontraknya. Jadi kalau di hadis arba'in nomor 4 tentang catatan manusia itu berbeda-beda, ya, tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, tentang nasibnya, itu masing-masing punya catatan tersendiri. Namun kita semua tidak dikasih tahu. Oh, nanti misalnya Pak Haji umurnya sekian, rezekinya sekian, nasibnya sekian, itu enggak dikasih tahu. Cuma sudah ditetapkan ajalnya, gitu ya. Sudah ditetapkan rizkinya, sudah ditetapkan nasibnya. Nah, lalu apakah kita tinggal diam menunggu nasib atau takdir? Ya tidak. Karena ketetapan Allah ini hanya disampaikan secara global, ya kan? Karena secara global, maka kita harus berusaha. Kita harus ikhtiar, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya kita sampai kepada takdir yang baik. Loh, kan sudah ditetapkan. Kalau memang saya ditetapkan sebagai orang yang baik, walaupun tidak berusaha untuk baik, kan takdirnya baik. Ya kalau kita tahu, kan kita nggak tahu. Makanya doa, usaha, ikhtiar itu wajib, nggak boleh berdiam diri, gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita rezekinya ternyata juga sudah ditetapkan? Nah, lagi-lagi karena kita belum tahu. Nah, untuk mengetahui jatah rezeki kita itu seberapa, maka kita usaha dulu, ya kan? Kalau sudah usaha maksimal, sudah berdoa sungguh-sungguh, ya, sudah tahajud, ya, sudah sholat hajat, kerja keras, sudah melamar ke sana kemari, ternyata kok belum diterima. Nah, itu ya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ternyata kalau seumur hidup kemudian seperti itu, nah itu baru kita mengatakan ya memang takdirnya seperti itu. Termasuk ilmu juga begitu. Walaupun kita sudah ditentukan, oh ya ini ditetapkan sebagai orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang pakar di bidang ini dan lain sebagainya. Bunyi ketetapannya seperti itu. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak usaha, maka kita tidak akan sampai pada ketetapan yang dimaksud. Dan semuanya itu melalui proses, melalui usaha, kemudian ikhtiar, dan ini adalah merupakan kewajiban kita. Jadi kita tidak bisa diam begitu saja. Nah, apa maksudnya ketika Allah menginformasikan kepada kita tentang akhirnya, ya? Pada puncaknya manusia itu akan mati. Nah, diinformasikan seperti ini supaya kita bangsa manusia itu mampu dan mau mempersiapkan diri dengan amal. Sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT menghadap Allah, kemudian kita akan dihidupkan di alam yang berbeda, yaitu alam pembalasan amal. Maka waktu di dunia ini kita dianjurkan untuk mempersiapkan bekal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 48, Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel untuk apa? Untuk bertakwa, ya. Kenapa? Bertakwalah kamu kepada suatu hari di mana hari itu tidak bisa digantikan. Hari itu adalah hari kiamat. Hari itu tidak diterima syafaat. Hari itu tidak bisa diterima tebusan. Dan hari itu tidak ada pertolongan. Kenapa? Karena sudah hari pembalasan. Nah, jadi saatnya kita beramal ya waktu kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita pada saat hari pembalasan kita menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan syafaat, supaya kita bisa menebus dosa dan kesalahan kita, supaya kita mendapatkan pertolongan, apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan cuma satu, yaitu beramal soleh. Beramal soleh. Jadi berbuat baik yang dilandasi dengan iman. Allah SWT memberitahu kepada kita gambaran, gitu ya,
Gambaran dalam sebuah pernyataan di dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah menyatakan man amila sholiha min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun. Man amila sholiha, siapa saja atau barang siapa, laki-laki dan perempuan, tua muda, lansia, manula dan lain sebagainya, ya, yang dia berbuat kebaikan, berbuat amal, ya, laki-laki ataupun perempuan, kemudian didasari dengan iman. Jadi dasar amal itu iman. Makanya dengan dasar iman ini, maka kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diberikan Allah kepada kita waktu di dunia? Allah menggunakan kata falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik kepada laki-laki dan perempuan yang beramal soleh tadi. Jadi waktu di dunia kita diberikan balasan kebaikannya dalam hidup kita. Hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Di dalam rumah tangganya tenang, damai, aman, sentosa, tentram, tidak ada persoalan-persoalan. Kalau toh ada riak-riak sebagai rumah tangga itu biasa saja, tetapi bisa diatasi dengan baik. Tidak sampai pada puncak, yaitu perceraian, tidak, ya. Tetapi bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak mungkin dalam kehidupan di dalam rumah tangga kita itu akan mulus seperti itu. Itu tidak mungkin. Wong laut saja ada pasangnya, Pak, ya, ada surutnya. Kadang pasangnya lebih tinggi, ya. Begitu surutnya juga lebih rendah juga. Itulah kehidupan kita di dunia. Dan hayatan thayyibah itu, ya, di dalam kehidupannya itu anggota keluarganya itu dipenuhi dengan orang-orang yang punya sifat qanaah, orang-orang yang punya sifat nerimo ing pandum, gitu ya, mensyukuri apa yang ada, apa yang Allah berikan kepada kita syukuri, ya, kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hayatan thayyibah. Lalu apa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala karena kita beramal soleh ini? Nah, wala yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ajrahum itu, ajra kepada mereka di sisi Allah itu adalah surga. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik itu dengan balasan yang lebih baik dibandingkan dengan perbuatannya, dengan amalnya. Misalnya Bapak Ibu, adik-adik hari ini menabung di kota infak 100.000, ya, 100.000 ini, maka Allah akan membalas dengan perumpamaan Al-Baqarah 261, 100.000 dilipat gandakan ke 700 kali lipat. Hitung-hitungannya menurut kalkulator made in Jepang itu hasilnya 70 juta. 70 juta. Kalau nggak percaya nanti dihitung lagi, 100.000 kali 700 sama dengan sekian. Nah, kalau misalnya nggak cocok nanti lapor kepada Jepang supaya diperbaiki programnya, gitu ya. Nah, ini 100.000, sedikit kan? Ya sedikit, yang dibawa ke mall aja mungkin langsung habis, ya. Tapi di sisi Allah yang 100.000 ini langsung tertulis BCA, Bank Sentral Akhirat, berapa? 70 juta. Kapan menerimanya? Nanti hari pembalasan, ya kan? Nah, sekarang kita bandingkan 100.000 kita masukkan ke bank BNI atau BCA atau BRI lah yang digandrungi oleh rakyat Indonesia. Tidak ditambah-tambah loh ini. Ya, tahun 2025 kita masukkan, kemudian 2026 setahun. Kira-kira 100.000 itu nanti tambahannya berapa? Jadinya berapa? Kalau ulun, menurut keyakinan ulun, nanti sudah nggak ada lagi, ya, sudah habis, dipotong biaya-biaya dan lain sebagainya, ya kan? Itulah bedanya. Tetapi dengan 100.000 yang kita transfer lewat kota infak itu, maka Allah akan membalas kepada kita dengan balasan yang lebih baik. Jadi tidak seimbang, jadi amalnya sedikit tapi balasannya lebih banyak, ya kan gitu. Loh, kalau kita memikirkan harga surga, berapa kira-kira harganya?
Ya nggak ada yang bisa atau mampu membeli surga. Tapi cukup diinformasikan modal iman dan amal soleh itu kita dapat surga. Ya kan gitu. Surah Al-Bayyinah itu ayat 7 ya. Ayat 7 Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Apa balasannya? Ayat 8-nya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh tadi walaupun dikit itu surga adn, taman yang luar biasa. Ya kan? Nah ini cukup beriman, beramal soleh sesuai dengan kesanggupan kita. Makanya kalau kita itu bertakwa, beramal itu semampunya, ya kan? Semampunya, tidak dipaksa. Sedekah ya semampunya. Nggak mampu 100.000 ya 50, nggak mampu 50 20, nggak mampu 20 ya 2.000, nggak mampu 2.000 sedekah senyum. Ya. Tapi nggak harus sekian, tidak, ya kan? Tapi ketika kita disuruh untuk meninggalkan larangan, itu wajib ditinggalkan semuanya, tidak semampunya. Nah, gitu. Jadi harus, itulah kabar gembira yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya untuk kita, gitu kan? Nah, makanya semangat untuk kita. Ya, duduknya ini dari maghrib tadi sampai isya, nggak sampai 1 jam. Ya paling lama 1 jam lah. Tapi berapa? Balasan dari Allah. Balasannya banyak. Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita, ya kan? Masya Allah. Nama kita dibanggakan di hadapan para malaikat, ya? Nama kita disebut-sebut, disebut-sebut, ya kan? Nah, luar biasa kan? Padahal cuma 1 jam, balasannya luar biasa. Umroh itu paling 2 jam aja. Ya Pak ya? Yang kemarin berapa jam? Umroh. Ambil mikot, kemudian atau tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ya 2 jam lah, ya Mas ya. Paling lama 2 jam. Nah itu. Tapi balasannya apa? Surga. Orang haji itu berapa? Cuma 2 hari aja. Mulai tanggal 8, 9. Nah, balasannya apa? Surga. Surganya ya surga. Karena Nabi mengatakan balasan bagi orang yang hajinya diterima, yang baik, yang mabrur, itu tidak lain kecuali surga. Berapa biaya haji? 20 juta saja. Tapi kan menunggunya 30 tahun, ya tidak masalah. Gitu. Terus ada juga yang 300 juta, yaitu kan bagi yang mampu, ya kan? Nah, anggaplah 30 juta atau 60 juta atau 90 juta atau 1 miliar lah. Dan 1 miliar ini kalau untuk membeli surganya Allah enggak bisa, ya kan? Tapi dengan untuk haji kita dapat surga. Kan enggak sebanding antara amalan dengan balasan. Sholat isya maghrib enggak sampai 1 jam. Bahkan kalau dikumpulin ya dari subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, kali 5 cuma 50 menit. 10 menit itu sudah paling khusyuk lah. Kalau di sini 10 menit ya, ada. Apa balasannya? Surga. Masya Allah, ini memang diobral ini, ya. Jadi amalnya sedikit, balasannya banyak. Ada amal yang tidak begitu mahal. Apa? Ini bagi yang belum menikah ya, beramal soleh dengan menikah. Menikah itu amal soleh ya? Amal soleh. Hanya pahala yang mengalir setiap detik itu adalah pernikahan. Selain itu enggak ada. Kalau sholat, setelah sholat yang berhenti, nanti sholat lagi baru ada. Tapi kalau menikah, yang dilakukan seorang istri itu setiap detik mengalir pahala. Suami cari nafkah, pahala. Kegiatan orang rumah tangga, enggak. Mau yang nyaman-nyaman juga pahala. Mau bertemu dengan istri, mau kumpul bikin anak,
baca doa, pahala. Setelah itu nyaman, harus wajib mandi. Mau mandi baca doa, pahala. Setelah mandi baca doa lagi, pahala. Pokoknya pahala terus. Nah, hubungan suami istri itu dicatat sebagai sedekah. Sahabat tuh heran, ya Rasul, masa begituan dianggap sedekah, dapat pahala? Lalu Nabi, loh kenapa kok heran? Ya tahu Nabi, lah kamu letakkan di tempat yang lain, apa kamu nggak dosa? Ya dosa. Iya, ditempatkan di tempat istrimu yang halal ya pahala. Makanya bagi yang belum menikah supaya mengalir pahala, tapi juga harus didasari dengan iman. Nah, gitu ya. Nah, ini informasi tentang apa yang akan diterima, yaitu di dunia juga diberikan ketenangan, kebahagiaan, di akhirat juga diberikan surga. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian ya nanti pada hari kiamat benar-benar akan dibangkitkan. Jadi di akhirat itu ada yaumul ba'as, jadi hari berbangkit. Jadi sangkakala ditiup yang pertama hancur semua kehidupan, rusak semua bumi, laut, langit hancur semuanya. Kemudian sangkakala kedua ditiupkan, kemudian Allah bangkitkan. Jadi di mana kita dibangkitkan? Ya, di mana kita dikuburkan, ya kan? Kan ada ayat yang beritahu begitu kan? Di situ kamu dihidupkan, di situ kamu dimatikan, di situ kamu dikuburkan, dan di situ pula kamu akan dibangkitkan. Jadi kalau meninggalnya di Adil Bakti, dikuburkan di Adil Bakti, nanti dibangkitkan juga di Adil Bakti. Nah gitu. Sebab buminya sudah bumi mahsyar, buminya bumi lain. Langitnya juga baru, ya kan, buminya baru putih semua. Mataharinya didekatkan, ya panas. Bagi orang yang kafir, bagi orang yang mukmin ya dapat pertolongan, dapat naungan. Makanya bagaimana supaya kita dapat naungan? Maka kita lakukan dengan perbuatan yang baik. Supaya di hari kiamat kita dapat pertolongan dari Allah, maka di dunia kita beramal amal yang baik. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulan mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.